Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Masyaallah muslimin, Buletin Kafah nomor 387 berjudul Dari Kegelapan Kapitalisme Sekuler Menuju Cahaya Islam. Tak terasa kita sudah berada di babak akhir Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan segera berlalu. Tentu dalam suasana penuh rasa haru. Di sisi lain, Idul Fitri akan segera datang. Tentu dalam suasana penuh harapan akan kemenangan. Juga kegembiraan setelah menjalankan ibadah saum selama sebulan. Rasulullah SAW bersabda, "Lisoimi farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang saum ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun demikian, kemenangan sejati tidak hanya terbatas pada lapar dan dahaga yang sukses kita atasi setiap hari selama Ramadan. Kemenangan sejati adalah saat kita mampu meraih predikat takwa. Sebabnya, itulah tujuan utama dari ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana saum itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin rahimakumullah, sayang di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah, kita telah lama berada dalam ruang gelap peradaban kapitalisme sekuler. Di negeri ini, Ramadan yang suci harus bersaing dengan ragam persoalan besar: ekonomi, sosial, pendidikan, peradilan, hukum, dan sebagainya akibat penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler. Korupsi, bahkan mega korupsi misalnya, terjadi hampir di semua lini. Hutang negara dan bunganya makin membengkak. Pengangguran dan PHK terjadi di mana-mana. Perampasan tanah rakyat oleh oligarki terjadi di berbagai tempat. Kenaikan aneka pajak makin mencekik rakyat. Angka kemiskinan makin meningkat. Problem moral dan sosial makin akut. Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan pun jauh panggang dari api. Bisa dipastikan suasana Idul Fitri yang akan segera datang, yang semestinya dirayakan dengan penuh kegembiraan, akan diwarnai oleh kenyataan pahit bahwa negeri ini masih berada dalam kegelapan. Tidak aneh jika muncul tagar Indonesia gelap. Di luar negeri, khususnya di dunia Islam, kondisinya tak jauh berbeda, sama-sama gelap. Salah satu bukti nyata dari kegelapan yang melanda dunia Islam adalah penderitaan rakyat Palestina selama lebih dari 7 dekade di bawah penjajahan entitas Yahudi. Penjajahan ini berlangsung puluhan tahun karena didukung oleh Amerika Serikat dan Barat imperialis. Dalam kasus paling mutakhir dalam setahun terakhir ini, sudah puluhan ribu warga Palestina termasuk anak-anak dan perempuan yang dibantai oleh tentara Zionis dengan senjata yang didanai oleh Amerika Serikat. Pembantaian itu bahkan sudah dimulai sejak sebelum Ramadan tahun lalu. Saat ini pun, meski dalam suasana gencatan senjata, entitas Yahudi tak berhenti dari kebrutalannya dalam membunuh rakyat Palestina. Maha benar Allah SWT yang berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka, kaum kafir, tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian jika saja mereka sanggup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Di sisi lain, sebagian penguasa Muslim dan Arab justru memilih berdamai dan menormalisasi hubungan dengan entitas Yahudi. Para penguasa zalim tersebut mengabaikan penderitaan saudara-saudara mereka di Palestina. Fakta lainnya,
dunia Islam berada dalam kegelapan akibat hegemoni Amerika Serikat dan Barat melalui imperialisme modern. Negara-negara Muslim yang kaya sumber daya justru dikuasai oleh kepentingan asing melalui berbagai cara. Di antaranya, pertama, intervensi politik. Banyak pemimpin di dunia Islam adalah boneka Barat yang dipilih bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk melanggengkan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Kedua, ketergantungan ekonomi. Negara-negara Muslim dijerat dengan utang ribawi dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Akibatnya, mereka tidak bisa menentukan kebijakan ekonomi sendiri. Ketiga, pelemahan militer. Dunia Islam dijauhkan dari kemandirian militer dan terus dipaksa bergantung pada senjata buatan Barat. Padahal Allah SWT telah mengingatkan agar kaum muslim tidak tunduk apalagi dikuasai oleh kaum kafir. Sebagaimana firman-Nya, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Allah SWT pun telah melarang kaum muslimin, terutama para penguasa mereka, untuk menjadikan kaum kafir sebagai penolong atau pemimpin mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong atau pemimpin kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat 59. Kaum muslimin rahimakumullah, tak hanya Indonesia dan dunia Islam, kondisi dunia saat ini secara keseluruhan sebetulnya telah lama berada dalam kegelapan peradaban kapitalisme sekuler. Ideologi kapitalisme sekuler telah menciptakan berbagai krisis yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Di antaranya, pertama, krisis ekonomi global. Sistem ekonomi kapitalisme global terus menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kedua, krisis moral dan sosial. Kehancuran nilai-nilai keluarga, meningkatnya dekadensi moral seperti seks bebas dan LGBT, penyebaran gaya hidup hedonis, dan aneka kejahatan atau kriminalitas adalah buah dari sistem kapitalisme sekuler yang sejak awal menyingkirkan peran agama Islam. Ketiga, krisis lingkungan. Eksplorasi sumber daya alam yang tak terkendali menyebabkan perubahan iklim, bencana ekologis, dan kelangkaan sumber daya bagi generasi mendatang. Keempat, krisis kepemimpinan global. Para pemimpin dunia lebih banyak mengutamakan kepentingan korporasi dan oligarki dibandingkan dengan kesejahteraan rakyatnya. Kapitalisme sekuler jelas adalah sistem yang bertentangan dengan Islam karena menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Akibatnya, dunia terus diliputi berbagai penderitaan akibat penerapan sistem ini. Ini sejalan dengan penegasan Allah SWT dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian orang termasuk di negeri ini masih berharap pada sistem kapitalisme sekuler dengan subsistem demokrasinya yang membawa perubahan. Namun, fakta menunjukkan bahwa sistem sekuler inilah yang justru menjadi sumber masalah. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, hukum-hukum Allah tidak diterapkan dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, peradilan, dan sebagainya. Di sisi lain, sistem demokrasi memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat hukum sendiri yang syarat dengan berbagai kelemahan dan kekurangan. Padahal Islam telah memberikan solusi yang jelas bagi setiap persoalan hidup yang dihadapi manusia. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin." Kami telah menurunkan kitab Al-Quran ini sebagai penjelasan atas segala sesuatu sekaligus sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslim.
Quran Surat An-Nahl ayat 89. Selain itu, jelas hanya sistem Islamlah satu-satunya yang terbaik. Tak ada yang lain. Demikian sebagaimana firman-Nya, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin? Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Maka dari itu, satu-satunya jalan keluar dari kegelapan yang melanda negeri ini, termasuk dunia Islam, juga dunia secara keseluruhan, menuju cahaya yang terang benderang adalah dengan menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Ini sekaligus merupakan tuntutan dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total atau menyeluruh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dengan penerapan Islam secara total, negeri ini khususnya juga dunia Islam dan dunia secara keseluruhannya akan keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Ini sejalan dengan firman Allah SWT, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur." Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Hanya dengan cahaya Islam, umat Islam saat ini pasti akan meraih kembali kejayaan mereka sebagaimana generasi mereka pada masa lalu. Kejayaan umat Islam pada masa lalu jelas merupakan hasil dari penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan mereka. Berkat penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz yang sangat singkat, misalnya hampir tidak ada rakyat yang berhak menerima zakat karena kemakmuran begitu merata. Pada masa kekhilafahan Abbasiyah, ilmu berkembang pesat dan menjadi rujukan dunia dalam berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, dan lain-lain. Di Andalusia, Islam pernah membawa peradaban yang sangat maju, sehingga Eropa yang sebelumnya berada dalam kegelapan pada akhirnya mengalami masa pencerahan. Kaum muslimin, jelas hanya dengan penerapan Islam secara kafah, umat ini akan terbebas dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena itu, saatnya kita meninggalkan ideologi kapitalisme sekuler. Berikutnya, kita harus segera kembali pada ideologi dan sistem Islam yang sempurna, yang hanya mungkin bisa diterapkan oleh institusi pemerintahan Islam yang global, yakni khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu alam bishawab. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian isi buletin kafah nomor 387 berjudul "Dari Kegelapan Kapitalisme Sekuler Menuju Cahaya Islam". Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.